Shalom adik-adik Blessing Kids semuanya. Apa kabarnya kalian semua? Pasti sehat semua kan ya? Nah, hari ini kita mulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Oke, kita sikap doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini, untuk pagi yang sangat diberkati ini Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyanyi dan memuji-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Sekarang saatnya Tuhan, buka hati kami Tuhan, buka mata kami, buka telinga kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan seksama Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk taat dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik mungkin masih mengingat cerita firman Tuhan 2 minggu yang lalu tentang Raja Yoas. Nah adik-adik masih ingat gak? Raja Yoas itu dipilih atau diangkat menjadi raja kerajaan Yehuda ketika dia masih berumur sangat muda, yaitu 7 tahun. Nah hari ini Kalisa akan bercerita tentang seorang raja dari kerajaan Yehuda juga, ya, kerajaan Israel juga, yang mana ketika dia diangkat menjadi raja, umurnya juga masih sangat muda loh adik-adik, masih 8 tahun. Siapa dia ya? Namanya adalah Raja Yosia adik-adik. Ya, Raja Yosia adalah seorang raja yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Berbeda loh ya, berbeda dengan kakek dan ayahnya, yaitu Raja Manasye dan Raja Amon, di mana kakek dan ayahnya itu bukan seorang raja yang hidup benar, ya, tetapi Raja Yosia hidup benar di dalam Tuhan. Nah adik-adik, ketika itu kakek dan ayahnya Raja Yosia, dia menyembah dewa-dewa, ya, menyembah Nabi Baal gitu ya.
Nah, ini yang membuat Tuhan sangat marah adik-adik. Ya, membuat Tuhan sangat kecewa dengan bangsa Israel. Walaupun Raja Yosia merupakan anak dari Raja Manasye yang melakukan kejahatan, tetapi Yosia itu takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, jadi ketika waktu dia berumur 26 tahun, ya, waktu masih muda, Raja Yosia punya keinginan. Dia bilang, aku akan memperbaiki rumah Tuhan, bait suci. Ya, jadi dia mengajak tukang-tukang, ya, tukang kebun lagi, tukang bangunan, tukang semua pekerja-pekerja, ya, dia kerahkan untuk memperbaiki bait Allah adik-adik. Raja Yosia mengajak Imam Hilkia dan sekretarisnya yang bernama Safat. Mereka semua ya mengawasi semua orang yang bekerja di rumah Tuhan adik-adik. Ya, mereka melihat apakah tukang kayunya, tukang temboknya, atau tukang bangunannya bekerja dengan benar nggak, ya. Nah, ketika mereka sedang memperhatikan tukang-tukang sedang bekerja, ya. Nah, suatu saat adik-adik, Imam Hilkia ketika sedang bekerja mengawasi para tukang bangunan itu, dia menemukan ada apa adik-adik? Dia menemukan sebuah kitab loh adik-adik. Kitab itu adalah kitab Taurat, kitab yang ditulis oleh Nabi Musa adik-adik. Ya, lalu kitab itu Nabi Hilkia ambil kitab itu lalu diberikan kepada sekretarisnya Raja Yosia yang bernama Safat. Ya, dia kasih kitabnya itu kepada Safat supaya Safat memberikan kitab itu kepada Raja Yosia adik-adik. Setelah itu Safat memberikan kitab Taurat itu kepada Raja Yosia dan dia juga membacakannya di depan Raja Yosia. Wah, Raja Yosia sangat terkejut mendengarkan apa yang dibacakan oleh Safat. Dan dia juga senang ya ketika dia mengetahui bahwa akhirnya ditemukan kembali kitab Taurat Tuhan. Tetapi adik-adik, Raja Yosia pun sedih ketika mendengarkan kitab Taurat itu. Kenapa ya? Kenapa Raja Yosia bersedih? Karena dia menyadari ya bahwa bangsa Israel selama ini telah menyakiti hati Tuhan. Selama ini bangsa Israel tidak taat dengar-dengaran perintah Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, ya, Raja Yosia bertekad, ya, dia akan menghancurkan semua patung-patung berhala, semua hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Dia hancurkan karena dia sangat rindu sekali bangsa Israel kembali kepada Tuhan, ya, kembali percaya kepada Tuhan. Nah, dari cerita Alkitab, dari cerita firman Tuhan hari ini adik-adik, kita diingatkan ya adik-adik, ya, mungkin selama ini kita selalu tidak taat, tidak dengar-dengaran, tidak patuh, ya, suka ngomong kasar, suka berkata-kata sesuatu yang tidak baik, yang melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita diingatkan ya, kita harus kembali kepada Tuhan dengan cara kita harus berdoa, membaca Alkitab, sehingga firman Tuhan menuntun kita untuk kembali kepada Tuhan ya adik-adik. Ya, jadi jangan pernah tinggalkan ibadah sekolah minggu, jangan pernah lupa berdoa, karena firman Tuhan dan doa membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Ya, yang tadinya kita nakal, kita diubahkan menjadi anak yang baik. Yang tadinya suka ngomong kasar, kita berubah menjadi anak yang sopan. Ya, yang tadinya tidak taat, tidak rajin, berubah menjadi anak yang taat dan rajin. Yeay.
Seperti lagu ya, firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah adik-adik, firman Tuhan yang tertanam di hati kita itu akan berbuah ya. Firman Tuhan yang ada, yang sering kita dengar di sekolah minggu ya, yang sering kita baca di Alkitab, membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami dapat memiliki Alkitab dan membaca Alkitab. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.